semuanya teman-teman, dimanapun berada. Kali ini aku mau review buat kalian ini rambut helai tebal. Tebal kasar gitu kan, besar-besar lagi ya. Nah buat teman-teman yang ketemu sama rambut kayak gini, ayo aku mau kasih apa? Aku mau kasih teknik ya, supaya benar-benar kita nggak ada balik-balik atau balitung-balitung gitu ya kan, gagal. Nah ini tengok kalian nih di dalam nih, helainya besar-besar ya. Nah terus bekas warna lagi, dia bekas warna sendiri loh teman-teman. Nah jadi rambutnya ini perkiraan dia sekitar 10 bulan gitu ya. Jadi dia udah 10 bulanan lah dia aku smoothingin dulu gitu kan. Nah dia datang lagi. Jadi di sini aku udah keramasin dia ya pakai conditioner. Nah jadi untuk akhir-akhir ini aku mau semua ya buat teman-teman, bukan hanya rambut rusak aja gitu ya. Semua jenis rambut itu aku basahkan gitu ya. Aku basahkan untuk pengolesan obat step 1. Jadi kita hanya mengerikan itu dengan menggunakan handuk ya. Jadi di sini aku menggunakan obat yang udah aku mix beberapa banyak. Satu diantaranya itu yang resistan, satu diantaranya normal. Terus ada lagi sisa-sisa obat yang udah tinggal sedikit-sedikit gitu. Nah jadi aku satuin, terus itu aku buat gitu. Jadi kalian kalau mau menggunakan dengan kondisi basah, pastikan kalian itu menggunakan obat yang resistan. Resistan itu apa? Resistan itu adalah obat yang paling keras di antara sensitif, di antara yang normal, di antara yang dermagi ya. Jadi itu yang paling keras. Nah jadi kalau contohnya kalian takut menggunakan resistan, kalian cukup membasahi aja dengan conditioner gitu ya, supaya nanti pas nyatoknya juga enak gitu, enak banget pokoknya, enak enteng gitu kan, dia nggak kesat, enak lah pokoknya. Jadi ini aku diamkan sekitar 30 menit loh, nggak pokoknya aku nggak lewat. Aku lihat jamnya, biasanya aku 40 atau 45 menit kalau kondisi basah seperti ini, tapi ini bener-bener 30 menit ya. Jadi selesai aku aplikasikan obatnya semua itu, aku langsung step langsung smoothing 2 jari gitu. Jadi nggak nunggu dijeda ya. Nah buat teman-teman, aku mau kasih tahu sama kalian ya, kalau kalian takut mengerjakan rambut, supaya kalian tidak terjadi terus kesalahan-kesalahan, pastikan jangan sampai kena kulitnya. Jadi kalian menggunakan sisir, langsung jari kalian itu ngikut dari belakang gitu loh teman-teman ya. Terus biar cepat lagi ya, jadi jangan banyak disisir. Nah jadi kalau kurang paling tambah-tambah dikit-dikit aja gitu ya. Nah terus untuk pengolesan obatnya ini, aku mengoleskan obat itu hanya sebatas yang tumbuh ya, tumbuh. Jadi bekas yang lurus tadi aku tidak kasih obat ya. Nggak boleh kasih obat step 1 ya. Untuk step 2 boleh gitu loh ya. Jadi step 1 oke lah, tidak usah dikasih bagian yang lurus. Nanti kalau kalian kasih atau tersentuh terlewat sedikit aja pun, dia bakalan ngekrus gitu ya, bakalan ngekrus deh. Pokoknya hati-hati, begitu sampai di tumbuh lepas, begitu sampai di tengah, di yang tumbuh lepas ya. Terus kalau untuk smoothing 2 jari kayak mana? Ya kayak gitu juga, sampai di itu lepas, sampai di situ lepas gitu. Nah jadi supaya lebih hati-hati lagi ya. Ada kemarin yang chat saya, Kak ini gimana rambutnya bekas warna terus ada sedikit yang krus. Nah kalau menurut aku sih antara pengolesan obat sama pencatokan kali ya, antara itulah gitu. Tapi kebanyakan kalau ngekrus itu di awal ya, di pengolesan obat step 1 ya. Terus ada yang nanya gini, Kak Sandra cara mengatasi rambut yang krus gimana dong? Cara mengatasinya itu ya hanya satu ya, dibuang. Terus gimana dong kalau udah terlanjur krus? Nah aku mau kasih tahu sama kalian ya, janganlah sampai krus ya. Makanya aku selalu kasih tahu buat teman-teman, pengolesan obat step 1 jangan sampai kena bagian yang lurus. Ada yang bilang, emang nanti gimana Kak Sandra, bagus nggak nanti? Ya aku nggak mungkin dong share sama kalian pengalaman-pengalaman yang jahat. Otomatis aku harus share yang bagus-bagusnya teman-teman ya. Jadi buat kalian jangan takut-takut ya. Untuk pengolesan obat step 1 jangan terlalu banyak ya. Jadi dia seperti yang aku buat ini, dia kedan basah tapi hasilnya enteng, nggak susah nyatoknya. Aku ingat dulu waktu dia smoothing itu capek loh nyatoknya ya. Dulu aku ingat pas aku nyatok dia itu capek aku nyatok dia.
keras rambutnya. Tapi setelah aku bikin kondisi basah, rambutnya jauh lebih enak dicatok, jauh lebih enak di smoothing ya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, kalian jangan bosan-bosan dengar apa video aku ya. Eh, udah lama aku nggak share ya kan. Jadi ini memang bener-bener helainya besar-besar banget. Tapi begitu selesai aku pengolesan obat step 1, aku lihat rambutnya udah lumayan setengah lurus. Jadi kalau kalian mau lihat hasil smoothing pengolesan obat benar itu, begitu kalian cuci step 1, kalian tengoklah rambutnya itu, pasti dia nggak kembang, justru setengah lurus gitu loh ya, kayak gitu. Nah jadi buat teman-teman, untuk pengeringan step 1 usahakan kering 100% ya, pokoknya 100%. Nggak ada itu walaupun sedikit 1 biji, jangan, nanti krus dia ya. Jadi jangan pengeringan itu ada basah-basahnya sedikit, ujung-ujungnya pun tak boleh ya. Jangan kering. Kenapa ujungnya kering? Ya mungkin kalian pengeringannya itu tuh nggak 100%. Coba kalian mengeringkan rambut sampai 100%. Satu helai rambut pun tak boleh basah ya. Pasti hasil rambut kalian jauh lebih bagus. Oke teman-teman semuanya, pastikan ya. Jadi kita diamin nanti sekitar 30 menit. Lalu kita cuci. Nah coba kalian tengok nih, beda kali kan. Inilah hasilnya, dia lurus dan gak bakal rusak. Ini setelah aku udah cuci, kan beda kan, beda banget. Dia udah kayak lurus gitu, dia setengah lurus malah. Tengok, tadi di awal dia ngembang, sekarang udah setengah lurus. Jadi kita nyatoknya kayak gini enteng ya. Inilah dia dalam kondisi basah, dan pengolesan rambutnya itu hanya sebatas tumbuh. Pastikan kalian bagian ujungnya itu nggak ada rusak ya. Jadi ini aku udah di tahap pencatokan step 1, udah mau selesai ya. Aku udah mau selesai, tinggal finishing aja. Kalian yang tanya sisir catok aku ini ada di TikTok aku ya. Kalau kalian mau cari di TikTok aku ada, catoknya juga ada loh. Catoknya juga ada di TikTok aku ya. Jadi untuk suhu aku gunakan suhu 220. Tapi ya hati-hati, suhu 220 itu memang panas. Tergantung kalian gimana cara menggunakan. Banyak juga yang bilang, Kak Sandra apa benar catok seperti itu narik-narik? Enggak ada narik sayang, enggak narik itu. Yang narik itu kalian pengambilannya enggak rapi ya. Pengambilan kalian itu tidak rapi. Kalau pengambilan kalian bagus, itu rambut pasti enggak ada ketar-ketarik. Justru ya customer aku itu setiap kali mereka itu aku smoothing, mereka itu ngantuk loh. Nah kalau kita angkat ke atas begini, dia nggak bakal narik. Terus kita punya sisir catok, nggak bakal narik ya. Pasti enak. Jadi pelanggan-pelanggan aku itu rata-rata ngantuk loh mereka. Nah jangan kalian gosok-gosok. Kalau kalian gosok-gosok udah pasti dia ketarik ya. Nah jadi ke bawahnya itu pun harus pelan-pelan gitu. Kalian perhatikan rambut yang bawahnya itu nyangkut nggak gitu ya. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa kalian ya. Jadi ini nanti aku udah masuk ke pengolesan obat step 2. Aku diamkan sekitar 10 menit. Jadi step 2 yang aku pakai itu dari NR yang Soplin ya. Pokoknya NR. Terus wangi bagus lagi ya. NR yang silky ya, Soplin. Ntar itulah itu. Pokoknya untuk di step 1 aku udah banyak mix obat. Terus untuk di step 2 obatnya beda. Jadi gak masalah ya. Yang penting smoothing kalian itu bagus. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa kalian like, kalian subscribe. Kalian itu dulu share gitu ya kan. Kalian share dulu videoku ini. Supaya apa? Supaya banyak orang tahu gitu loh. Ya teman-teman ya. Jangan lupa kalian. Nah jadi nanti kalau udah kalian paham tekniknya, oke, lanjut kalian latihan ya. Latihan kalian. Jangan latihan. Kalau nanti kalian latihan, pasti bisa ya. Nanti teman-teman usahakan hasil rambutnya itu benar-benar bagus gitu ya. Oke, semuanya teman-teman yang baik hati, yang tetap latihan ya. Untuk pemula-pemula tetap latihan ya. Supaya apa? Supaya memang terbiasa ya. Latihannya kayak mana Kak Sandra? Latihannya itu
Nah, oke, jadi teman-teman ya, pastikan kalian itu mateng, terus pelan-pelan, hati-hati gitu ya. Jadi jangan diburu-buru ya. Sebenarnya waktunya lebih enak kayak gitu, lebih enak kayak gini. Nah, jadi kita ada pengolesan obat step 2. Ini step 2-nya apa ya? Enak banget dia. Step 2-nya dia cair lembut. Nah, aku udah nggak videoin ya. Jadi tengok kalian lah rambut ini. Udah lurus kan? Udah lurus. Benar-benar udah lurus lah. Nah, jadi jangan kalian bilang salah di obat lah, salah dicatok lah gitu ya. Jadi nggak ada salah di obat, nggak ada salah dicatok. Salahnya itu ada di kita. Ya. Salahnya itu ada di kita ya. Nah, cara kita mengerjakannya, cara kita pengambilannya. Jadi untuk step 2 kita udah enteng gitu kan. Pokoknya dia benar-benar lurus. Padahal rambutnya tebal, lebat, tapi cepet gitu loh. Cepet lagi pengerjaannya. Aku nggak ada ngerasa capek gitu loh. Biasanya kalau kita ngerjain rambut seperti ini, kita merasa capek kan. Kita merasa capek. Terus pegel, tangan kita pegel gitu kan. Nah, di sini aku tidak merasakan pegel, tidak merasakan capek. Ya, jadi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan senang dan dengan bahagia, pasti deh nggak bakal capek deh. Biasanya ya kalau aku ngerjain rambut itu yang segini-segini tebalnya, aduh pegel loh tangan, pegel ya. Nah, tapi ini nggak ada rasa pegel, nggak ada rasa ini. Pokoknya enak deh. Nah, jadi aku saranin buat kalian yang pemula-pemula, apalagi masih pengolesan obatnya itu lambat ya. Pengolesan obat lambat. Usahakan kalian setiap pengolesan obat itu kalian menggunakan basah gitu ya, basah. Supaya apa gitu? Supaya bagus hasilnya, terus enak gitu ya. Terus kalau kalian terlambat pun pengolesan obatnya dia nggak bakal krus ya. Seandainya kalian terlambat gimana? Ya seandainya kalian terlambat dia tidak akan merusak. Oke teman-teman semuanya, selamat mencoba ya, semangat. Buat para pemula, kalian harus semangat untuk mengerjakan sesuatu. Ya, pasti bisa. Oke, jangan lupa kalian like ya, jangan lupa kalian subscribe. Nah, kalian lihat nanti hasilnya. Jadi udah enak dia, licin ya. Licin dia pokoknya, nggak ada lagi kayak berendel-berendel gitu, nggak ada ya. Oke, terima kasih ya teman-temanku yang baik semuanya. Salam sukses, salam sehat. God bless you.